Saudara, usai dipecat dalam sidang etik penanganan kasus Yosua karena dinilai tidak profesional, AKBP Jerry Raymond Siagian mengajukan banding. Mantan Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya ini selanjutnya juga akan mendapat bantuan hukum. Mantan Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Raymond Siagian menyatakan banding atas putusan sidang Komisi Etik Polri yang menyatakan dirinya terlibat dalam rekayasa penanganan kasus pembunuhan Brigadir Yosua, ajudan mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo 8 Juli lalu. AKBP Jerry dihukum dengan pemberhentian dengan tidak hormat karena dinilai tidak profesional dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. AKBP Jerry Siagian juga diduga berperan mendesak LPSK untuk memberi status perlindungan kepada istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Jerry menyatakan banding atas putusan ini. Soal putusan sidang etik kepada mantan bawahannya, Kapolda Metro Jaya akan memberikan bantuan hukum bagi AKBP Jerry. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyebut, bantuan hukum adalah hak setiap anggota Polri dalam menghadapi peradilan. Bantuan hukum untuk AKBP Jerry Siagian akan diberikan setelah mendapat izin Mabes Polri. Terkait dengan perbantuan hukum, itu kan aturan di dalam peraturan Kapolri tentang kode etik profesi, di mana setiap anggota memiliki hak untuk didampingi. Itu poinnya. Jadi siapapun dalam memperoleh keadilan ada hak. Salah satunya adalah memperoleh pendampingan hukum. Bukan berarti Polda Metro Jaya melawan keputusan Mabes. Enggak, ya. Jadi gitu kira-kira. Jadi seperti peradilan umum seperti biasa. Sementara itu, Kejaksaan Agung telah menerima surat penetapan 7 tersangka dalam perkara obstruction of justice atau merentangi proses hukum dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Verdi Sambo dikenakan 2 sangkaan, yaitu pembunuhan berencana dan obstruction of justice. Saat ini, Kejaksaan Agung masih menunggu berkas perkara para tersangka obstruction of justice dari penyidik Polri. Khusus tersangka FS dan 6 tersangka lain, ya, kita menerima penetapan tersangka perkara obstruction of justice, yaitu melanggar Undang-Undang ITE, ya, pasal 49 dan Undang-Undang pasal 221, 233 KUHP, ya, yang dilanggar itu. Artinya apa? FS dikenakan 2 sangkaan sekaligus, yaitu yang pertama adalah pasal 338 dan 340, yaitu pasal 55 dan 56. Ya, yang kedua adalah pasal yang tadi, obstruction of justice. Kejaksaan Agung lewat Kapus Penkum Ketut Sumedana menyatakan telah menindaklanjuti surat penetapan 7 tersangka obstruction of justice dengan menunjuk 43 jaksa dan menyatakan akan mengawal kasus yang menggegerkan dunia hukum Indonesia ini secara profesional. Tim Liputan Kompas TV.